Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kembali lagi bertemu di channel ini, di channel Belajar Elektronika. Pada video kali ini kita masih akan membahas terkait dengan soal-soal pendidikan profesi guru di jurusan Teknik Elektronika. Masih kita melanjutkan tentang soal mengenai Pedagogical Content Knowledge atau PCK, di mana ini adalah part terakhir. Ada 5 soal yang akan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Kita langsung saja masuk ke soal nomor 31. Dalam materi elektronika industri, salah satu capaian pembelajaran adalah siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dari berbagai komponen elektronika. Indikator capaian pembelajaran ini mencakup beberapa aspek penting, di mana indikator capaian pembelajaran yang tepat untuk tujuan tersebut terwakili pada pernyataan di bawah adalah, kita dituntut untuk memilih hanya jawaban yang benar. Indikator-indikator mana yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di sini yang perlu kita tandai adalah kata kuncinya mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dasar dari berbagai komponen elektronika. Hanya fungsi dasar, Bapak Ibu. Kita lihat dari indikator yang pertama, yaitu siswa dapat menyebutkan jenis-jenis komponen elektronika seperti resistor, kapasitor, dan transistor. Ini juga termasuk ke dalam identifikasi jenis-jenis dari komponen elektronika. Maka ini kita highlight dulu jawabannya benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dasar masing-masing komponen elektronika dalam sebuah rangkaian. Nah, ini juga ya, kita highlight juga. Kemudian pernyataan yang ketiga, siswa dapat menghitung nilai resistansi dalam sebuah rangkaian yang kompleks. Ada kata-kata kompleks di sini. Berarti ini merupakan capaian pembelajaran yang lebih tinggi nih dari mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dari berbagai komponen elektronika. Maka pernyataan yang ketiga ini kita lewatkan dulu. Kemudian yang keempat, siswa dapat menggambar simbol komponen elektronika pada diagram rangkaian. Pernyataan yang keempat ini juga masuk ya ke dalam tujuan pembelajaran, yaitu dalam jenis mengidentifikasi. Kita highlight. Kemudian yang terakhir yaitu siswa dapat menghitung nilai komponen pasif linier dalam sebuah rangkaian yang kompleks. Dan lagi-lagi ada memuat kata kompleks di sini. Maka opsi jawaban yang ketiga dan yang kelima, maka ini kita lewatkan. Indikator-indikator yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk membawa siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dari berbagai komponen elektronik itu ada 3, yaitu siswa dapat menyebutkan jenis-jenis komponen elektronika, kemudian siswa dapat menjelaskan fungsi dasar masing-masing komponen elektronika, dan yang terakhir yaitu siswa dapat menggambar simbol komponen elektronika. Kita lanjutkan ke soal yang ke-32. Seorang guru merancang materi pokok topik pemrograman PLC pada mata pelajaran elektronika industri. Metode dan teknologi mana yang paling sesuai untuk memastikan siswa memahami konsep dasar dan aplikasinya? Di sini kita tandai dulu kata kuncinya, yaitu memahami konsep dan aplikasi dari pemrograman PLC. Kita lihat dari opsi yang pertama, memberikan ceramah tentang teori dasar PLC dan menyuruh siswa membuat catatan. Nah, lagi-lagi ini tidak terdapat penerapan atau aplikasinya, hanya dari segi pemahaman saja. Maka jawaban A ini kurang tepat. Kemudian yang B yaitu menyediakan modul pembelajaran tentang PLC dan memberikan latihan soal tertulis. Ini sama dengan yang A, yaitu hanya memberikan pemahaman saja kepada siswa. Kemudian yang C, menggunakan simulasi perangkat lunak PLC dan memberikan tugas pemrograman PLC. Nah, ini bisa jadi benar Bapak Ibu. Karena selain ada kita memberikan pengetahuan, juga nanti siswa dapat melakukan simulasi dengan menggunakan aplikasi. Ya, maka jawaban yang C kita simpan dulu. Yang D yaitu menyuruh siswa membaca buku teks tentang PLC dan mengadakan ujian tertulis di akhir bab. Ini juga kurang sesuai. Yang E, mengadakan diskusi kelompok tentang manfaat penggunaan PLC dalam industri. Maka jawaban yang paling tepat untuk mengantarkan siswa memahami tentang pemrograman PLC,
beserta dengan aplikasinya, yaitu jawaban yang C. Maka C kita highlight. Kita lanjutkan ke soal yang ke-33. Seorang guru ingin mengevaluasi pemahaman siswa tentang komponen dasar elektronika menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya. Maka metode evaluasi mana yang paling sesuai atau metode penilaian mana yang paling sesuai untuk mengantarkan siswa memahami tentang komponen dasar elektronika menggunakan TIK. Kita perhatikan dari opsi yang pertama, itu memberikan teks tertulis konvensional di kelas pada seluruh siswa seputar pengetahuan tentang komponen elektronika. Tidak ada penggunaan TIK pada opsi yang pertama. Kemudian pada jawaban yang kedua, menyuruh siswa membuat slide presentasi tentang komponen dasar elektronika dan mempresentasikannya di depan kelas. Ya, maka ini bisa jadi benar Bapak Ibu, tapi kita keep dulu. Kita bandingkan dengan opsi jawaban yang lain. Menggunakan platform pembelajaran daring yang menyediakan kuis interaktif dan simulasi komponen elektronik untuk menguji pemahaman siswa. Nah, ini bisa jadi benar Bapak Ibu. Nah, karena selain ada penerapan TIK, juga dikatakan di sini adalah penggunaan platform itu digunakan untuk menguji pemahaman siswa. Jadi soal juga dituntut untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang komponen dasar elektronik. Maka kita simpan dulu jawaban yang C. Kemudian yang D, meminta siswa mengumpulkan laporan tertulis tentang eksperimen komponen dasar elektronik. Nah, di sini juga tidak ada penerapan TIK. Nah, kemudian yang E, menyuruh siswa membaca bab tentang komponen dasar elektronik dari buku teks. Maka jika kita bandingkan jawaban B dan jawaban C, yang paling sesuai dan memuat evaluasi yang dapat mengukur tingkat pemahaman siswa adalah jawaban yang C. Ya, yaitu menggunakan platform pembelajaran daring yang menyediakan kuis interaktif dan simulasi komponen elektronik untuk menguji pemahaman siswa. Maka kita highlight jawaban yang C. Selanjutnya kita teruskan ke soal nomor 34. Saat mengajarkan rangkaian listrik DC, teknik pengajaran apa saja yang efektif untuk membantu siswa memahami konsep dasar? Kita tandai dulu. Memahami konsep dasar mengenai rangkaian listrik DC. Maka pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Atau jawaban yang benar itu lebih dari satu. Kita lihat dari opsi yang pertama. Menggunakan analogi sederhana seperti aliran air dalam pipa untuk menjelaskan arus dan tegangan. Nah, ini bisa jadi benar Bapak Ibu. Karena yang dituntut hanya pemahaman dasar saja mengenai rangkaian listrik DC. Kita tandai dulu jawaban yang pertama. Kemudian memberikan latihan soal secara teratur untuk memperkuat pemahaman. Nah, ini bisa jadi benar juga. Nah, karena diberikan soal secara teratur. Kemudian yang ketiga, menggunakan buku teks tanpa tambahan materi visual atau eksperimen. Ini kurang sesuai ya. Kita lewati dulu jawaban yang ketiga. Kemudian yang keempat, melibatkan siswa dalam simulasi komputer interaktif untuk memodelkan rangkaian listrik. Ini juga benar ya. Kita tandai. Maka jawaban di sini yang sesuai adalah ada 3. Ya, untuk mengantarkan siswa memahami konsep dasar rangkaian listrik DC. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Seorang guru ingin memastikan siswa memahami tujuan utama dari pembelajaran tentang resistor sebagai komponen elektronika pasif. Manakah dari pilihan berikut yang paling tepat sebagai kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut? Jadi tujuan pembelajaran tadi adalah siswa mampu memahami resistor sebagai komponen elektronika pasif. Kita lihat dari opsi yang pertama, jawabannya yaitu memberikan ceramah lengkap dengan catatan tertulis. Kemudian yang B, menggunakan papan tulis dan penjelasan secara verbal. Kemudian yang C, menyediakan video animasi, alat peraga fisik, dan diskusi. Kemudian yang D, yaitu siswa dapat menggambar simbol resistor dengan benar. Dan yang E itu menugaskan proyek penelitian individu tentang komponen elektronika. Maka Bapak dan Ibu, jawaban yang paling sesuai dari kelima opsi di sini untuk mengantarkan siswa mampu memahami resistor sebagai komponen elektronika pasif
yaitu jawaban yang C, dengan menyediakan video animasi, alat peraga fisik, serta memfasilitasi adanya diskusi dalam kegiatan pembelajaran. Seperti kalau kita bandingkan jawaban C dengan jawaban yang lain, maka jawaban C ini lebih kegiatan pembelajarannya lebih kompleks ya, serta melibatkan ada kegiatan diskusi, kemudian ada berbagai media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Maka kita highlight jawaban yang C. Inilah Bapak Ibu 5 soal yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like serta komen di bawah, serta jangan lupa tekan tombol subscribe untuk tetap mendukung channel ini berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.